Selamat datang di sistem tata surya. Maha besar Allah atas segala bentuk ciptaannya. Di video yang pertama ini, kita akan belajar bersama mengenai teori bagaimana terciptanya alam semesta kita, bagaimana terciptanya bumi, bagaimana terciptanya tata surya, bagaimana terciptanya asteroid, komet, dan benda-benda angkasa yang lainnya. Namun sebelum video kita berlanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya, agar terus berkembang, memberikan edukasi dan karya-karya positif selanjutnya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah setelah menonton video ini. Terima kasih. Teori nebula Ken Leibniz. Tata surya merupakan salah satu galaksi yang terdapat di alam semesta. Alam semesta sendiri merupakan sebuah istilah yang biasa dipakai oleh para ilmuwan untuk menggambarkan ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Nebula berarti sebuah kabut. Pada proses penciptaan alam semesta melalui teori yang pertama ini mengatakan bahwa pada mulanya tata surya kita merupakan sebuah kabut raksasa. Kabut yang tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Kabut raksasa tersebut kemudian menyusut karena gravitasi yang dimilikinya, berputar dan memanas hingga menciptakan sebuah bintang raksasa yaitu matahari. Terciptanya planet-planet yang di sekitarnya diakibatkan serpihan dari matahari yang mengalami proses seperti kabut. Teori pasang surut. Menurut teori penciptaan alam semesta yang kedua ini, bahwasanya pada ratusan juta tahun yang lalu terdapat sebuah bintang yang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet yang ada di sistem tata surya. Kejadian tersebut hampir sama seperti pasang surut air laut yang ada di muka bumi, yang diakibatkan oleh gaya tarik gravitasi bulan. Bedanya, pasang surut air laut ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan teori pasang surut tata surya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak antara bulan dan bumi, sekitar 60 kali jari-jari. Dalam teori ini mengatakan bahwa bintang yang bergerak tersebut memiliki massa yang hampir sama dengan massa matahari, yang dimana mengakibatkan gaya tarik yang luar biasa ketika kedua benda tersebut saling berdekatan. Teori planetasimal. Planetasimal berarti planet kecil yang memutari sebuah inti yang berbentuk bola gas. Bola gas tersebut ialah matahari. Pada jutaan tahun yang lalu, terdapat sebuah bintang yang melintas di kejauhan yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadi pasang naik antara bintang tersebut dan matahari. Pada saat bintang itu berada jauh dari matahari, maka jatuhlah serpihan-serpihan akibat pasang naik tersebut yang menciptakan planet-planet pada tata surya. Teori bintang kembar. Teori ini mengatakan tata surya berasal dari dua bintang raksasa. Kemudian salah satu bintang dari bintang kembar itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu, hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya, yaitu matahari, dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit yang lainnya. Teori Big Bang. Big Bang adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar.
partikel yang dipancarkan oleh ledakan meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi dan energi dari ledakan-ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang ini. Teori keadaan tetap. Teori ini mengacu pada prinsip kosmologi sempurna, di mana alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Teori keadaan tetap benar-benar bertentangan dengan teori Big Bang. Dalam teori asal-usul tata surya ini, ketika galaksi bergerak menjauhi satu sama lain, maka akan tercipta ruang kosong. Dalam teori steady state, ruang angkasa terus menghasilkan materi baru guna mengisi ruang kosong galaksi. Teori awan kabut atau protoplanet. Teori awan kabut menyatakan bahwa sistem tata surya kita terbentuk oleh sejumlah awan gas yang sangat banyak. Gumpalan awan gas tersebut kemudian menyusut dan menarik partikel-partikel debu hingga berbentuk sebuah bola. Kemudian semuanya memilin sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah cakram, perputarannya sangat lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat. Bagian tengah inilah yang kemudian berubah menjadi matahari. Lalu pada bagian pinggir cakram, perputaran terjadi dengan cepat, sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan dengan ukuran yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian berubah menjadi planet dan benda angkasa yang lainnya.